Kebutuhan nutrisi untuk si kecil di atas usia 6 bulan sudah tidak bisa tercukupi hanya dengan air susu ibu saja. Oleh karena itu, kita wajib memberikan MPASI atau makanan pendamping air susu ibu yang lebih tepat untuk si kecil. MPASI yang tepat sesuai rekomendasi WHO maupun IDAI harus memenuhi dari 4 kriteria. Yang pertama adalah tepat waktu, yaitu usianya sebaiknya diberikan di atas usia 6 bulan. Kemudian yang kedua, sebaiknya adekuat atau cukup, yaitu untuk pemenuhan kalori, karbohidrat, protein, lemak maupun mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Yang ketiga, jangan lupa untuk pemberiannya secara aman, baik dari penyiapannya, pengolahan sampai penyimpanan. Dan yang keempat, sebaiknya berikanlah MPASI sesuai dengan respon lapar dan juga kenyang si kecil, sehingga pemberian MPASI-nya bisa sesuai dengan kebutuhan si kecil. Dalam cara sehat kali ini, saya akan memberikan salah satu contoh menu yang sesuai dengan rekomendasi WHO atau IDAI, yaitu sesuai dengan 4 kuadran atau 4 lengkap. Kali ini saya akan memasak bubur ati santan yang pastinya nikmat dan akan disukai oleh bayi Anda. Pemberian MPASI yang tepat dan juga seimbang nutrisinya akan memberikan berbagai manfaat. Salah satunya adalah tumbuh kembang si kecil pastinya akan lebih optimal. Kemudian dengan pemberian MPASI yang tepat, maka Anda akan bisa mencegah stunting pada si kecil dan juga bisa meningkatkan daya imunitas tubuhnya, kecerdasannya, dan pastinya bisa mencegah beberapa kondisi seperti malnutrisi, kekurangan gizi maupun kelebihan gizi seperti obesitas pada anak-anak. Menurut rekomendasi WHO maupun IDAI, sebaiknya kita memberikan MPASI untuk anak kita dengan mengikuti rekomendasi 4 bintang atau 4 kuadran. Yaitu salah satunya adalah dengan memenuhi kecukupan dari karbohidrat, yaitu sekitar 35-60%. Kali ini saya menggunakan nasi sekitar 60 gram, yaitu setara dengan 4 sendok makan. Kuadran kedua, sebaiknya kita memenuhi juga dari kebutuhan protein dan kita utamakan untuk si kecil saat MPASI adalah dari protein hewani. Kali ini saya menggunakan hati ayam yang kaya dengan zat besi. Untuk usia 6 bulan kita bisa menggunakan sekitar 30 gram atau estimasinya setara dengan 2 sendok makan. Dan cukupi sebagian dari kacang-kacangan atau nabati, bisa menggunakan buncis atau bisa kita tambahkan dengan tahu atau tempe. Dan jangan lupa untuk minyaknya di anak-anak kita bisa memberikan yang lebih banyak, yaitu sekitar 35-45%. Di sini saya menggunakan minyak kelapa alami, yaitu untuk 1 hari kita bisa memberikan sekitar 7,5 ml atau sekitar 1,5 sendok teh. Jangan lupa juga tetap memberikan minyak yang baik, yaitu kita bisa menambahkan di bumbunya dengan santan alami. Dan juga kita bisa mengganti garam untuk memberikan ekstra rasa dan juga kekayaan dari nutrisinya dengan bumbu-bumbu, yaitu dengan rempah alami seperti bawang merah, bawang putih, dan juga pengganti garam dengan menggunakan serbuk ikan teri. Sedangkan untuk MPASI, sayur atau buah hanya bersifat pengenalan, sehingga cukup kita berikan untuk usia 6 bulan sekitar 1 sendok makan saja. Nah, saya akan mulai memasak MPASI untuk si kecil. Yang pertama, pastikan untuk memasukkan minyak, yaitu sekitar 7,5 ml untuk 1 hari full. Begitu sudah panas, maka kita bisa mulai memasukkan bawang merah dan bawang putih sekitar setengah siung saja. Setelah aromanya sudah harum, maka kita bisa memasukkan yaitu protein hewaninya. Kali ini saya menggunakan hati ayam. Hati ayam kaya sekali dengan zinc dan juga zat besi yang sudah tidak bisa tercukupi hanya dari air susu ibu saja. Sehingga penting sekali untuk menjadi salah satu variasi protein untuk si kecil. Setelah itu kita bisa memasukkan sayur, yaitu saya menggunakan sebagian wortel dan juga buncis untuk menambahkan juga protein nabati sebagai pengenalan pada si kecil.
Pada empasi anak usia 6 sampai 23 bulan penting sekali untuk memberikan ekstra lemak yang sehat, salah satunya adalah dengan penggunaan santan. Kali ini saya menggunakan sekitar 50 ml santan, kita olah hingga dia matang, terutama untuk sayurnya, sehingga seratnya bisa dicerna dengan baik untuk si kecil yang sedang belajar empasi. Apabila si kecil kurang selera dengan makanan yang terlalu hambar, maka Bunda bisa memberikan tambahan. Selain garam, kita bisa menggunakan yang lebih alami. Contohnya adalah dengan menggunakan serbuk alami dari teri atau udang. Kita kali ini menggunakan dari teri, gunakan secukupnya saja. Selain menggunakan garam, kita bisa menggunakan pilihan yang lebih sehat, yaitu dengan bubuk ikan teri. Karena selain bisa menggantikan garam, dari ikan teri juga kaya sekali dengan kandungan kalsium yang bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi si kecil. Nah, begitu sudah matang sempurna, maka kita bisa mematikan api. Dan sudah bisa mulai dicampur dengan nasi sebagai karbohidratnya, lalu mulai kita lumatkan sesuai dengan tekstur untuk usia 6 bulan, yaitu sebaiknya lumat atau saring halus. Mari kita melumat sesuai dengan tekstur untuk usia 6 bulan. Kita bisa menggunakan dengan dua cara. Yang pertama, secara alami kita haluskan dengan menggunakan saringan. Teksturnya biasanya akan lebih bisa sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan usianya si kecil. Tetapi apabila Anda ingin lebih praktis, ada cara lainnya, yaitu dengan menggunakan food processor seperti blender untuk mempermudah penggilingan atau pelumatan dari empasi si kecil. Kita lumatkan dengan menggunakan saringan hingga teksturnya seperti puree atau juga mash atau lumat seperti ini. Sehingga kalau para bunda perhatikan, tidak dianjurkan untuk memberikan empasi pertama yang terlalu encer. Ini adalah contoh dari empasi yang tepat untuk usia 6 bulan karena tidak boleh terlalu encer, tetapi teksturnya apabila kita perhatikan dan juga konsistensinya ketika dibalikan dari sendok dia tidak mudah jatuh. Maka empasi Anda sudah tepat untuk si kecil. Nah, ini adalah pemberian empasi yang lebih tepat untuk si kecil. Tujuannya adalah agar si kecil tumbuh kembangnya lebih sempurna, imunitasnya lebih baik, dan daya ingat kecerdasannya lebih baik. Dan pastinya dengan nutrisi yang tepat, maka kita bisa menghindarkan dari malnutrisi seperti kekurangan gizi maupun kelebihan gizi seperti obesitas pada anak-anak. Saya Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik, ahli ilmu faal olahraga klinis untuk Hidup Sehat Plus TV One.